Marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Hadi Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi tatanazzalul barakat war rahmat wan nafahat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد السادات وقدوة القادات حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والسنوات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarramun, Al-Mubajjalun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hadi Ahmad Kushairi, Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Kushairi, segenap keluarga Al-Maghfurlah, Romo Kiai Haji Yazid Fathur Rahman, tidak lupa segenap alumni, segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu acara yang tidak kita ragukan sedikit pun penuh barokah, dituruni rahmat, sekaligus jadi tambahan sangu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, manusia yang sepanjang hidupnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, sepanjang hidup tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalu niki kula jenengan kempal seperti biasa setiap tahun
dalam rangka memperingati haul para aulia wassalihin al-maghfurina lahum Kiai Haji Fathur Rahman bin Zainuddin, Ibu Nyai Hajjah Asia binti Abdullah Umar, Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, dan khususnya Romo Kiai Haji Muhammad Yazid Fathur Rahman dan para sesepuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa daripada al-maghfurina lahum, menerima semua amal baiknya, kuburan yang ditempati menjadi taman surga penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, diselamatkan dari azab kubur, kegelapan kubur, dikumpulkan ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, majelis haul semacam ini tidak diragukan banyak sekali manfaatnya. Kalau manfaat untuk ahli kubur tidak diragukan. Al-Imamun Nawawi rahimahullah teng kitab Al-Adhkar, beliau menyatakan ajma'al ulama'u bi anna du'a al-ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Para ulama bersepakat, nggih tentunya golongane ulama sing garis lurus. Karena zaman sak mangkin iki lak ana sing garis miring para hadirin, sampean khol ngene diwarasi sirik mlebu neraka. Ziarah kuburan sirik mlebu neraka, manakipan sirik mlebu neraka, yasinan sirik mlebu neraka, tahlilan sirik mlebu neraka. Lah kabeh mlebu neraka, suwung surgane maliyan. Dadi lek golongane ulama garis lurus niku mboten enten sing berbeda pendapat, semuanya sepakat. Mangkane nek ana sing beda kok mboten sependapat nggih, aja sampeyan reken wis, anggepen radio rusak. Gak usah diladeni, percuma. Semuanya sepakat, doanya orang yang masih hidup itu para hadirin, untuk mereka yang sudah menjadi ahli kubur, bermanfaat bagi mereka dan sampai kepada mereka. Duduk cuma manfaat tok lho, sampai kepada mereka. Dalu niki bukan cuma yang dikholi para hadirin, keluargane kula jenengan sing pun dados ahli kubur kecipratan majelis niki barokah. Bahkan ahli kubur minal muslimina wal muslimat di seluruh penjuru dunia tidak kita ragukan, mereka merasakan manfaatnya majelis haul di malam hari ini. Kalau seperti beliau-beliau yang kita yakin masuk kuburan sudah bergelimang nikmat para hadirin. Yang kita haul ini kita yakin nggih mlebet kuburan, kuburanipun dados raudhah min riyadhil jannah. Sudah jadi taman surga. Maka doa-doanya kita menjadi tambahan nikmat, tambahan rahmat, tambahan derajat. Tapi ahli kubur yang sedang diazab, disiksa oleh Allah, ya mungkin termasuk ahli kubur kula jenengan. Bukan tidak mungkin barokah majelis haul dalu niki yang asalnya diazab, malam hari ini juga azabnya di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti nikmat para hadirin. Bukan tidak mungkin yang asalnya kuburannya menjadi lobangnya neraka, malam hari ini sudah berubah menjadi taman surga. Mangga di teng setunggal hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidunubin kal jibal wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha biistighfaril ahya'i lil amwat. Umatku umat yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara mereka masuk kuburan bawa dosa seperti gunung.
Subhanallah, bangun dari kubur sudah bersih daripada dosa, sudah enggak punya dosa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Bistighfaril ahya'i lil amwat. Barokah istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah menjadi ahlil kubur. Mangkane monggo sing cakang ndongaaken ahlil kubur niku napa malih keluarga. Jangan dilupakan aja lek wis pejan niku dianggap game over, wis tamat riwayate entek ceritane. Ojo. Mangkane kula jenengan iki lak disunahken kali Kanjeng Nabi kapan ngliwati kuburan, teng Tambaan, teng Gading, teng Pasuruan, luar Pasuruan, ojo lali uluk salam ndongaaken ahlil kubur niku sunane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma yang ngono delok-delok kuburane. Aja kuburan Cina. Mendoakan ahlil kubur itu manfaat selagi ahlil kuburnya minal mu'minina wal muslimina makanya nikmat Islam ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Kula jenengan diparingi nikmat Islam ini nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ucul niki Islam lan iman niki saking kula jenengan hadirin hadirat monggo dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena tiang niku lek pun pejane mboten beto Islam, tiang kafir masih sing ndongakno sak donya, ndongakno sampai ndomble mboten enten manfaate, mboten enten pengaruhe. Lek pun pejane kafir niku selamanya diazab, mulai mlebet kuburan diazab, teng neraka nggih sak lawase, tidak ada harapan keluar dari api neraka. Ojo maneh para aulia, masih Kanjeng Nabi mboten saged nyafaat. Lek pun pejane mboten beto iman, mboten beto Islam. Nomor 2 majelis ini para hadirin manfaat bagi kita. Nggih saliyane jenengan niku masyaallah manfaate zahir batin niku. Dunia akhirat. Lek manfaat dunia jenengan muli nggawa berkatan. Ya. Ana sego kebuline niku. Apa maneh tunggu dhuwur iki mang kaya di pesawat ditakoni, "Teh napa susu?" Masyaallah. Kaya di pesawat. Dikei kentang, kei melon, masyaallah komplit. Manfaate dunia akhirat. Lek manfaat akhirat duduk cuma ganjaran tok. Duduk cuma barokat tok, duduk cuma rahmat tok, duduk cuma jenengan bangun dari tempat duduk dosanya diampuni, bukan cuma itu hadirin hadirat. Tapi majelis ini sekaligus mengingatkan kita bahwasannya kita juga akan menyusul mereka yang sudah jadi ahli kubur. Ini 4 yang namanya terpampang. Mosok moro-moro teng kuburan. Nggih sami kali kula jenengan nate urip teng donya dan pada saatnya harus keluar dari alam dunia melalui al-maut, kematian. Dan mati itu nggak bisa ditawar para hadirin. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir niku sing ngarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau mengistilahkan mati dengan apa? Fahuwa musibah ammah. Mati itu musibah yang merata. Lek musibah lintune boten roto, gempa bumi enggak semuanya terkena gempa bumi, tanah longsor enggak semuanya terkena tanah longsor, tsunami enggak semuanya terkena tsunami, kebanjiran enggak semuanya terkena kebanjiran, kebakaran enggak semuanya terkena kebakaran. Tapi kalau musibatul maut, musibah kematian, siapa yang bisa lolos hadirin hadirat? Masih jenengan domisili di daerah yang sangat terpencil. Griyane jenengan pelosoke kaya apa? Lek perlu sinyale HP mboten wonten. Ketahuilah malaikat Israilnya tidak perlu Sherlock. Masih ndak jenengan Sherlock ketemon.
Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian berada, yang namanya mati pasti akan menjumpai kalian, walaupun kalian bersembunyi bukan di balik satu benteng, tapi di balik beberapa benteng yang kokoh. Oleh karena itu ingat mati itu penting. Napa malih zaman ini koyo ngeten iki. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kemungkaran merajalela di mana-mana. Mau maksiat tidak sulit. Lek mboten kuat imane gampang terjerumus. Sing saged ngerem niku ngopo? Ngata-ngatai eling mati. Dan ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam zaman sekarang. Nang ngarepe kuburan niku zaman sak mangi ndak eling mati sih. Ngarepe kuburan guyonan. Ngobor ambek cekikian. Kadang-kadang Masya Allah boten lami kejadian ngobor niki nglebokno mayit nang kuburan delok final bal-balan. Empu wong ndi wong tambak tapi gak paham. Lo kondisi sudah parah. Umat Islam ini sudah banyak yang lupa daratan, seakan-akan hidup terus di alam dunia ini. Padahal bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sudah dijamin surga, bahkan paling tinggi derajatnya di dalam surganya Allah. Bagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad? Ma ra'aitu mandharon illa wal qabru afdha'u minhu. Saya tidak melihat kuburan, saya tidak melihat satu pemandangan, apapun pemandangan tersebut, kecuali kuburan lebih menakutkan, lebih menyeramkan daripada yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan ini lek diceritakan swarga nangis, diceritakan neraka nggih nangis, tapi paling nemen nangis niku lek ningali kuburan. Niki Sayyidina Utsman bin Affan dadi mantune Kanjeng Nabi ping pindho. Ketika ditanya oleh sebagian orang-orang yang bersama beliau, kenapa wahai Sayyidina Utsman bin Affan, ketika melihat kuburan engkau kok sangat tangisanmu sangat dahsyat sampai membasahi jenggot beliau? Apa jawaban beliau? Naam, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu asyad. Ya, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuburan adalah tempat pertama daripada alam akhirat. Dadi kula jenengan sak mantune alam donya niki alam akhirat yang pertama akan kita masuki alam kubur para hadirin. Niki sing hadir sedanten niki calon ahli kubur. Mari ngono mbrindili situk-situk niki sing hadir. Dan kita semua nggak ada yang tahu sisa kita berapa lama. Niku sing kudu dieling-eling. Ojo yakin aku sik suwe sehat walafiat, aku seger, ojo. Gak tentu. Lu kadang-kadang sing sehat walafiat disiki sing sakit parah para hadirin. Contone pun kata. Enten setunggal tiyang teng Jakarta sakit parah, disambangi kali keluargai. Sing disambangi waras, sing nyambangi mati teng Jakarta. Tempat pertama dari alam akhirat yang kita masuki kuburan. Maka kalau penghuni kubur itu dalam kuburnya dia dalam keadaan selamat, maka setelahnya akan lebih mudah sampai pada puncaknya dia akan menempati surganya Allah. Tapi kalau tiang niku melebeten kuburan kok ternyata diazab, mendapatkan kesulitan, kesengsaraan di alam kuburnya,
maka nantinya setelah kuburan akan lebih sulit lagi, akan lebih sengsara lagi. Puncaknya dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kehidupan di atas dunia ini tidak main-main. Kenapa? Kehidupan di dunia ini penentunya nasib kita di akhirat. Makanya mau golek kepingin selamat niku, jangan sekali-kali mengorbankan akhirat demi dunia, jangan. Hati-hati. Ojo gara-gara kepingin bersenang-senang di dunia, nikmat di dunia, bahagia di dunia, ninggalaken perintahane Gusti Allah, ojo. Utawa nerjang larangane Gusti Allah, jangan. Hadirin hadirat. Tiang niku lek kepingin selamat dunia akhirat, mulya dunia akhirat, siap korban dengan segala-galanya demi meraih kebahagiaan di akhirat. Dawuni Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an. Beliau berkata apa? Tarkut dunya syadid, wa fautul jannati asyad. Jenengan kehilangan donya niku berat para hadirin, kita akui. Tapi lek kehilangan swarga luwih berat lagi, lebih berat lagi, lebih abot maneh, luwih nyesel maneh. Gampang-gampangane ngeten pun, jenengan kehilangan duit 100.000, susah napa mboten susah? Susah nggih. Lek sing ilang 1 juta tambah susahan. Lek sing ilang 100 miliar stres, lenger-lenger. Demikian juga kalau kita ini kehilangan dunia itu berat para hadirin, kita akui. Tapi lek kehilangan surga luwih abot aneh, lebih berat lagi. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kita ini, kalau kita orang yang berakal, jangan sampai kita korbankan akhirat kita hanya demi mengejar kesenangan dunia dan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan yang hakiki bukanlah di dunia. Dunia ini semuanya serba sementara. Gak ada yang abadi para hadirin, semuanya kita tinggalkan. Makanya monggo dilampahi pesan Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Man ahabba akhiratahu adarra bidunya, wa man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang lebih mencintai akhiratnya, dia akan siap kurbankan dunianya demi akhiratnya. Niki tiang-tiang sing dikoli niki, ini berkorban untuk Allah dan Rasulnya, berkorban demi Islam, berkorban untuk akhiratnya dengan segala-galanya, dengan jiwa dan raganya. Orang yang mencintai akhiratnya siap berkorban dengan akhiratnya, siap berkorban dengan dunianya demi akhiratnya. Tapi orang yang lebih mencintai dunianya, maka dia akan siap korbankan akhiratnya demi kesenangan dunia, demi kenikmatan dunia yang sesaat dan tiada artinya para hadirin. Pesan Kanjeng Nabi terakhir ya napa teng hadis niku, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pentingkanlah yang abadi, pentingkanlah yang abadi daripada yang fana. Dalam hadis yang lain, bagaimana sabda Rasulullah SAW? Ad-dunya daru man la darolah, wa malu man la malalah, yajma'uha man la aklalah. Dunia ini adalah rumahnya orang yang gak punya rumah. Karena kan cuma sementara menjadi rumah kita para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Griyane jenengan masih mentereng kaya istana, lek pun pejah ngalih teng pundi, ngalih teng kuburan. Hartanya orang yang gak punya harta. Oleh karena itu orang yang hanya menumpuk-numpuk hartanya di atas dunia ini, sing dawuh Kanjeng Nabi, itu orang yang tidak berakal, man la aklala.
Bukan ya telu buang nggih, lek sampean kerja golek donya mboten masalah. Yang penting digunakan untuk akhirat, digunakan untuk perjuangan agama. Oh, saya niku al-aqil, niku orang yang berakal. Yang tidak berakal itu yang hartanya, donyanya hanya ditumpuk-tumpuk. Kate gawe opo? Kan kata koyo ngeten zaman sak mangkene iki umat Islam. Duwe tanah hektaran. Gawe opo tanah hektaran? Lek mati yo sak meter kali 2 meter. Duit-duit di ATM atusan juta, miliaran, triliunan. Kayak apa? Kalau mati sepeser pun gak dibawa. Untuk ahli waris, iyalah ahli warisnya kena. Ahli warisnya dididik lawan saya. Digunakan sodako, diinfakkan di jalan Allah. Ahli warisnya betul dididik, dikai itu narkoba, dikai maksiat. Apa mana lek mati sing enom, bojone ayu payu maneh. Sing bancaan bojo anyar. Sugih dadak. Mari sudah, apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini jangan untuk dunia, hadirin hadirat. Jangan untuk dunia, semuanya nikmat Allah ini gunakan untuk akhirat. Sing nom-nom ojo terlena dengan dunia, hura-hura, foya-foya, maksiat melanggar aturan Allah, nerjang larangan Gusti Allah hanya untuk kesenangan sesaat, nangis sedawa niku lek mboten tobat. Yang dikasih amanat rezeki oleh Allah, rezeki yang berlimpah ruah. Mari perhatikan al-fuqara wal masakin. Perhatikan perjuangan agama. Tampil bantu lari anak yatim. Ya napa fadilane bantu anak yatim? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan yang menanggung kebutuhan hidupnya anak yatim seperti 2 jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Di mana? Dalam surganya Allah. Lo sampean bayangaken iki, yo napa nikmate nggih? Kempal kali Kanjeng Nabi, celak kali Kanjeng Nabi seperti jari tengah dan jari telunjuk. Di mana? Bukan di dunia para hadirin, di surga. Teng surga. Jenengan mimpi Kanjeng Nabi teng donya niku pun nikmat nggih, tangi turu nangis mimpi Kanjeng Nabi bunga. Walaupun banyak di antara kita yang belum pernah mimpi Nabi Muhammad. Mimpi diuber macan balak-balik. Lo sampean nanggung biaya hidupnya anak yatim, kafil niku menanggung kebutuhan hidup, biaya hidup nggih. Mangkane fadilane gede. Duduk lek cuma asyura tok. Lek cuma asyura ngei santunan arek yatim sanes kafil niku al-mutasaddiq 'alal yatim, al-munfik 'alal yatim. Asyura ngei 1.000. Mari ngono areke mlunggu, kapan asyura maneh iki rek? Cuma nggih ngoten sepuntene sing kathah iki lek bantu arek yatim sing ikhlas. Kalau elingaken iki sing lek bantu arek yatim sing artine ikhlas niku napa aja ngliri ibuke. Kadang-kadang kan bantu arek yatim ngeliri ibuke dhisik. Ibuke ayu cakang. Masih ndak dikai mau itu cakang wis mbantune. 1.000-an sing metu. Ibuke tuwek kempong perot 10.000. Mari, harta ini titipan dari Allah. Kalau kita mati nggak kita bawa, sepeser pun nggak kita bawa. Gunakan, infakkan di jalan Allah, itu yang akan manfaat sampai akhirat. Familine jenengan sing fuqara wal masakin perhatekno. Tonggo-tonggone jenengan sing mboten gadah melarat-melarat niku perhatekno. Kadang-kadang Masya Allah nggih sakit parah, nggak bisa berobat, nggak punya biaya. Engkau ngetokno dalil, lo kan enten BPJS, enten kisah. Bukan semuanya di cover sama kis. Nyambangi wong loro niku sunnah, nyambangi ini tok endah. Kan sama-sama kan koyo ngoten. Nyambangi ini tok endah. Lek wong melarat loro gak ono sing nyambangi, di loro iki akeh sing nyambangi. Padahal nyambangi tiang loro niku teng kitab iki masih mboten sakit parah sunnah. Asobahur romat, sakit mata saja sunnah dijenguk. Cuma yang ngono lek nyambangi wong loro moto kacamata ono ireng. Kuwatir ketularan. Lek loro untu aja disambangi merawasno nih. Soalnya loro untu ngamukan biasae. Lo nyambangi wong loro niki sunnah, nyambangi ini tok endak apa maneh bantu. Oleh karena itu mari kita hidupkan kembali ini para hadirin. Kita bantu saudara-saudari kita al-fuqara wal masakin ini.
Ya, kalau bukan kita yang memperdulikan mereka, siapa lagi? Nek ana tanggane jenengan melarat loro, sambang ngono. Cuma iki ngoten nyambangi wong loro ana adabe. Nomor setunggal, ojo suwi-suwi. Nyambangi wong loro mulai jam 7 sampai sore gak muli-muli, tambah loro wonge. Kecuali kalau dia merasa terhibur kali jenengan, karena jenengan niku sahabati utawa keluarga yang dicintai, ndak apa-apa. Nomor 2, ngomongnya sing enak. Lek gak iso ngomong enak, gak usah ngomong, meneng tok wis dongakno tok ae. Krana mboten titik nyambangi wong loro niku diweden-wedeni, waduh jenengan iki parah pun. Mboten enten harapan jenengan iki koyoke. Sampeyan durung mulih sing nyambangi mati dhisiki wong iki. Nomor 3 didoakan, nomor 4 lek jenengan gada dibantu. Tokno sing abang-abang 5 tumpuken piro? 500 Lek 10 sak juta kompres no dipatuki. Lek panas mudun panase pun. Niku obat mujarab niku. Kata tiyang niku nggih kena penyakit ya gara-gara mikiri duit. Sing duwe penyakit lambung lek kantonge kempes titenono lambunge kumat balak-balik. Oleh karena itu hadirin hadirat, monggo pun gak usah terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia. Semuanya kita gunakan untuk akhirat. Begitu orang yang berakal. Kenapa? Karena bukan dunia ini tempat tinggal yang sebenarnya, tapi dunia ini penentu nasib kita, mulai masuk kuburan sampai nantinya surganya Allah atau nerakanya Allah. Terakhir khususnya yang muda-muda, jadi pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Jangan ikut-ikutan. Lek sampean boten ngrungokno apa sing kula sampaiaken iki dipastikan menyesal. Dipastikan menyesal nanti. Karena niki pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, nggak usah tertipu, nggak usah terpengaruh, nggak usah terkontaminasi dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak bergelimang dosa dan maksiat, lupa kepada Allah. Sampean tingali setunggal hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Allah, istiqomah. Kapan saja, di mana saja dia laksanakan perintahnya Allah. Dia hidupkan sunnahnya Rasulullah. Dia jauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Wahai pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, kalian di sisiku seperti sebagian para malaikatku, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih, dan kapan saja datang giliran kita meninggalkan alam dunia, mugi-mugi kula jenengan sedanten husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.